perlu takut kali. Kenapa? Anak-anak juga perlu mengikuti zaman. Jangan sampai dia gaptek. Halo pagi semuanya. Kembali lagi ke channel Parenting Yes or No. Oke, sebelum kita mulai, terima kasih udah share, like, comment, and subscribe. Bantu kami bangun video ini dan channel ini ya terus berkembang. Terima kasih semuanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagus nggak sih pemakaian gadget untuk anak-anak. Yap, betul sekali. Jadi kita sebagai orang tua sih memberikan ya, anak kami untuk main gadget setiap hari ya. Tapi ada tanda kutipnya. betul. Bahwasanya setelah melakukan kegiatan sekolah, melakukan PR, mengerjakan PR, betul. Les, makan, mengurus barang-barang sekolahnya, semua sudah beres, baru boleh main. Ya, karena ini permasalahan yang masih jadi masalah bagi kalangan ibu-ibu sama bapak-bapak sekalian yang sudah memiliki anak. Jadi seperti gadget ini apakah perlu diberikan atau tidak? Seperti yang udah dijelaskan sama istri saya, bahwasanya segala sesuatunya udah dikerjakan oleh si anak tersebut, baru boleh dikasih gadget ke anak. Kenapa begitu? Karena menurut kami gadget itu sebagai pengganti televisi. Dahulu waktu kita masih kecil, kita memang nggak main gadget, tapi kita nonton TV. Zaman sekarang TV, taulah, anak-anak lebih prefer ke YouTube. Jadi anggapan aja mereka punya TV sendiri gitu, tapi kan punya ada batas waktu. Saya seperti anak kami, setelah beres semua biasanya dia jam 7 malam atau jam 8 malam itu udah termasuk tidur siang ya. Jam 8, nanti jam 10 udah matikan HP, kembali gosok gigi, kembali tidur istirahat. Ya, karena itu tetap ada batasannya lah ya. Karena batasan-batasan itu kita terapkan dan kita infokan ke anak. Itu tetap kita akan infokan ke anak. Karena kenapa? Karena anak itu juga perlu tahu gitu loh. Lu kapan harus main, lu kapan harus berhenti, lu kapan harus belajar dan segalanya. Ya, jadi kita infokan juga ke anak-anak. Anak-anak kan bisa stres juga, butuh refreshing seperti orang tua. Jangankan orang tua, kalau anak-anak udah main gadget, kita juga bisa refreshing, bener nggak? Ya, betul. Udah dapat me time lah. Ya, karena kan ada beberapa orang tua yang kasih anaknya tuh hari Sabtu, hari Minggu. Oke. Itu is okay. Itu karena masing-masing lah. Masing-masing punya kita cara, masing-masing kita punya ketentuan-ketentuan. Tapi tetap kita infokan ke anak. Oke. Ada teman saya juga yang mainnya tuh hari Minggu saja. Hari Minggu itu ada waktunya. Jam sekian sampai jam sekian gitu. Ya itu gak ada masalah. Ada yang pokoknya dari buka mata sampai malam tidur bebas. Tapi ya itu masing-masing kembali ke pola asuh masing-masing. Kalau kami prefernya begitu. Setelah kamu melakukan kegiatan kamu, jam belajar ya belajar, jam makan ya makan. Betul. Buat PR ya PR. Pas serius ya harus serius. Jadi kalau misalnya mau nyantai, udah nyantai aja. Jadi semua ada waktunya, harus pembagian kan. Saya sih dari pengalaman pribadi, kalau misalnya waktu saya muda nggak dapat main game-game gitu, nggak boleh, orang tua saya nggak kasih dan nggak beli pun. Ada zaman-zaman main PS, nggak punya. Jadi kalau misalnya saya begitu, saya kan nggak, jujur saja ya, bukan yang pinter-pinter sekolah banget lah. Jadi stresnya pasti kan lebih tinggi. Mengapa? Kalau anak yang tidak pintar sekolah itu otomatis dia tidak minat belajarnya, tidak besar ya. Jadi kalau diberikan waktu harus Sabtu atau Minggu baru main, dia setiap harinya dari buka mata menunggunya apa? Bukan menunggu malam, nunggunya kapan hari Sabtu, kapan hari Minggu. Jadi pikirannya itu mikirnya game terus. Karena nunggunya lama. Jadi ya itu ada beberapa anak yang karakteristiknya beda-beda ya. Jadi
ada plus minus juga lah kita lihat YouTube ini. Sebenarnya YouTube ini juga membantu anak-anak untuk lebih kreatif, untuk lebih banyak belajar, terutama di bahasa Inggris ataupun di bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa yang lainnya. Apa yang diminati anak lah. Ya, karena kita sih sebagai orang tua yang fleksibel ya, fleksibel dalam arti salah ya salah, benar ya benar. Lu nggak boleh kasih anak lu gini. Ya kita terima dulu alasannya apa gitu loh. Baru kita kasih tahu. Kita kasih tahu kita berbuat begini karena alasannya begini. Seperti kita kasih anak kita YouTube setiap hari tapi ada jamnya. Itu karena apa? Karena kita berdua ini sama-sama ada bisnis. Kemudian kita ada capeknya juga. Jadi pada saat capek kita udah ngurusin semuanya, baru kita kasih anak kita lihat YouTube. Dimana kalau udah waktunya YouTube berarti kita waktunya istirahat juga. Jadi ya ada spare waktunya itulah. Ya waktu dia main gadget kita ya masih ngomong sama anak kita kok. Tetap ada. Bukannya udah main gadget putus hubungan, miscommunication, tidak gitu. Ya. Cuman kalau anak kami main gadgetnya sekarang sih memang udah besar ya. Nggak nonton YouTube lagi, mainnya Roblox. Sekarang lagi ngetren Roblox itu. Yeah. Nah, dari main Roblox itu dia jadi pinter bahasa Inggris. Memang speakingnya tidak bagus, tapi dia mengerti gitu. Yeah. Apa yang saya ucapkan dalam bahasa Inggris, dia mengerti. Yeah. Jadi itu mereka juga istilahnya menjaring jaringan sosial media istilahnya. Lu bisa dapat teman dari sana. Temen gua teman sama dia di kelas ini nih, 2C nih. Oh, rupanya dia temannya 2B. Jadi mereka kumpul di satu media komunitas gitu. Jadi ya salah satu tren positifnya sih itu. Tren negatifnya ya kita harus tetap jaga. Pasti ada hal buruk dalam bermain gadget. Semua hal ada baik dan buruknya. Harus diingat. Ya, yang perlu kita lakukan sebagai orang tua itu harus selalu memantau. Ya, kita harus pantau. Memang orang tua itu nggak seperti CCTV bisa pantau terus gitu. Tapi kan dari perlakuan anak-anak kita tahu. Ya. Kalau dia salah, kita harus kasih tahu, memberitahu mengapa, kenapa, harus bagaimana. Ya. Jadi kita tak pantau itu anak-anak kita mau bawanya kemana sama si YouTube ini, dia mau bawanya kemana. Jadi kita harus pantau, kita harus kasih juga arahan ke mereka. Ya. Jadi sebenarnya sih handphone itu atau YouTube itu nggak terlalu mengerikan, ya. Cuma kita minimalisir aja resikonya itu lebih kecil dan lebih kecil. Gitu. Biasanya sejauh yang anak saya pakai, apa yang dia buka itu, misalnya lagu, dia suka lagu. Nah, nanti YouTube-nya akan rekomen kembali lagu anak-anak itu. Yeah. Dia tidak akan sembarangan merekomen. Seperti kita orang tua. Nah, misalnya ada orang tua yang suka nonton di film, movie. Nanti dia rekomen movie. Apa yang kita ingin akan direkomendasikan. Jadi nggak perlu tahu gimana gitu sama YouTube. Nggak perlu takut kali. Kenapa? Anak-anak juga perlu mengikuti zaman. Ya. Jangan sampai dia gaptek, ketinggalan zaman. Betul sekali. Karena ya itu kembali lagi ke masing-masing ya. Masing-masing orang tua itu gimana memperlakukannya. Ya seperti saran kita yang tadi yang udah kita jelaskan. Ya mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan nyata. Ya kalau cocok boleh, kami tidak paksa, kan di sini kita hanya sharing. Kita ada sharing. Jadi ada yang tidak mengenakan silakan di komen aja. Jadi ya video untuk episode kali ini videonya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kasih satu secerca harapan ataupun ada solusi-solusi yang bisa kita paparkan juga. Ya. Gadget tidak buruk. Oke, video episode sampai di sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.